Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dokter Lampu TV. Di video ini kita akan nge-review driver lor. Ini driver yang 11, berapa ampere ya ini. Ini karena kita kemarin kan ngeceknya pakai ini ya. Karena ini arusnya yang dicek itu di atas 10 ampere, jadi ini tidak bisa ya. Jadi kita langsungkan saja di sini ke power supply, dan power supply-nya ini kemampuannya 10 ampere ya. Jadi kita gabung dengan itu, biar nanti dia terbagi ya, jadi 20 ampere. Nah, di sini perbedaannya apa dengan yang kemarin yang 80 watt? Ini yang jelas sekitar 100 watt ya. 11, sekian ampere. Nah, kalau ini yang kemarin 8 ampere ya. Kita cek di sini menggunakan MOSFET 2 kali 50 ampere. Nah, sedangkan yang ini untuk yang 100 watt ini menggunakan MOSFET-nya 80 ampere. 2 kali 80 ampere. Untuk proteksi input kebaliknya itu 80 ampere. Untuk switching MOSFET-nya juga 80 ampere. Nah, untuk ini induktornya juga ukurannya berbeda ini lur. Nah, ini kawatnya yang ini kan segini. Kawatnya lebih besar dan dia lebih renggang ya ini. Nah, biasanya untuk ampere-ampere besar itu induktansinya itu lebih rendah ya, untuk meminimalisir panas juga. Biasanya seperti itu sih, prediksi saya. Nah, oke, langsung saja di sini kita akan ngetes. Di sini saya menggunakan beban itu LED-nya itu 120 watt. 2 kali 60 watt ya. Jadi dia mampu di maksimal pemakaiannya itu 12 ampere. Tapi rekomendasi saya kalau yang 100 watt bisa pakai 3, itu lebih mantap lagi. Nah, oke. Langsung saja kita gaskan. Nah, di sini power supply konstan 10 ampere. Dia akan turun biasanya. Nah, 108 watt. Dia turun ke 10 volt ya. Karena dia akan membatasi arus di 10 ampere. Nah, jadi seperti itu. Pertama kita nyalakan yang ini dulu aja. Nah, 109 watt. Kita on kan di sini. Nah, kembali ke 14. Nah, oke, di sini kelihatan ya ini. Kalian total sendiri wattnya berapa dan arusnya. Nah, segitulah. Dan ini enggak ada kipas ini, wah. Sini solderannya terlepas ini lur. Nah, jadi kalau terlepas seperti ini biasanya PCB-nya overheat. Jadi suhunya naik di atas 100 berapa itu ya, 150 lebih, sehingga timah itu dia meleleh. Nah, memang ada sebabnya di sini. Ini karena skrupnya cuma satu, biasanya nggak sempurna seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, dia ngambang ya di sini, sehingga panasnya itu dia tidak sempurna untuk nempelnya ke heatsink ini. Kalau kemarin kan kita nyoba di 80 watt, dia masih oke dengan pemasangan yang kurang bagus. Di sini kan nempel, kalau di sini kan tidak nempel. Nah, sedangkan yang panas di bagian sini. Dan ini tadi 100 watt. Nah, alhasil seperti ini. Nah, dia overheat. Nah, jadi kita harus masang emitter di PCB-nya, harus benar-benar oke. Nah, ini kelihatan ya ngambang ini lur. Nah, ngambang
karena ini biasanya untuk saya tes-tes saja, nggak terlalu lama makainya. Jadi saya sekrup di sini, kadang di sini untuk ngetes-ngetes. Nah, ini masih belum panas ini lur, ininya, karena ini kan tadi kurang maksimal ya dia nyerapnya. Nah, itu tadi. Jadi kalau solderan copot itu sebabnya ininya overheat, antara driver konslet atau kita masangnya kurang bagus seperti ini, atau juga pastanya itu kadang orang tidak diberi pasta, dan ini juga termasuk kasusnya ini. Dia ngambang ini lur. Ya mungkin itu saja video kita kali ini, pengetesan driver yang 100 watt. Semoga ada manfaatnya ya untuk kita semuanya. Dan produk ini nanti akan saya postingkan di Shopee, di Dokter Lampu TV. Nah, ini kemarin sudah saya posting ya, ini 80 watt, murah meriah lur, bisa kalian cek di Shopee kita. Mungkin itu saja. Nah, kalau kita pakai aki, ini tambahan aja, kalau kita pakai aki motor 3 ampere itu kuat apa enggak ngangkat ini? Nah, biasanya ada yang tanya seperti itu. Nah, kalau aki 3 ampere itu kuat dulu, kuat untuk ngangkat ini 11 ampere ya, kuat. Kenapa kuat? Kalau power supply 10 ampere kenapa dia nggak kuat ya? Biasanya ada orang yang tanya seperti itu. Jawabannya adalah aki motor itu 3Ah itu adalah kapasitas lur, jadi bukan kemampuan aki. Kapasitasnya itu ketika dia dikasih beban 3 ampere dia mampu bertahan selama 1 jam. Makanya itu judulnya 3Ah ya, 3 ampere hanya itu jam, hour apa ya. Jadi dia kapasitasnya seperti itu. Nah, ketika kita kasih beban misalkan 9 atau 6 ampere, nah itu kan tinggal kita hitung saja ya. Dia 3 ampere bertahan 1 jam, otomatis kalau 2 kali lipat, bebannya 2 kali lipat, 6 ampere, otomatis dia akan habis di 1 jam. Nah, jadi tetap kuat, tapi dia habisnya itu setengah jam. Jika kita kasih beban lagi misalkan 12 ampere ya, aki tetap mampu, tapi 1/4 jam sudah habis. 1/4 jam itu sekitar 15 menit ya. Nah, itu pun akinya harus dalam kondisi yang normal. Kalau aki drop ya nggak bisa. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit itu tambahannya. Semoga juga ada manfaatnya. Kita di sini sharing-sharing berbagi nih lur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Jangan lupa klik love dan ikuti Dokter Lampu TV supaya kita semakin semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih.